Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya Ilham Muklisin di mata kuliah Etika Lingkungan. Kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya ya, masih di hukum lingkungan ya. Yuk kita cek. Ada 4 prinsip dasar ya dalam memproteksi lingkungan, seperti kita bahas di bagian PPT kita minggu lalu ya. Kita akan bahas lebih jauh hari ini. Yang pertama adalah prevention ya, atau pencegahan. Kita sering mendengar mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Begitu juga dalam memproteksi lingkungan, prinsip ini juga digunakan. Kita mencegahnya dengan apa? Kita mencegahnya dengan yang namanya hukuman. Jadi ada hukuman bagi setiap individu atau organisasi yang melanggar, sehingga nantinya pihak-pihak yang berpotensi untuk melanggar atau mencemari atau merusak lingkungan itu akan berpikir 2 kali untuk melakukan pelanggaran. Juga di situ nantinya ada namanya penalti ya. Jadi perusahaan atau orang itu harus melakukan sesuatu menurut instruksi dari kehakiman itu, misalkan untuk melakukan sesuatu atau membayar atau menjalani hukuman ya dari badan yang legal di suatu negara, dari pengadilan. Jadi kalau kita berbicara tentang pencegahan, itu kita juga berbicara tentang polusinya tuh harus dikurangi gitu kan. Kita harus menurunkan tingkat pencemarannya. Bisa saja kita tidak bisa meniadakan, contohnya kayak kendaraan bermotor ya. Kita nggak bisa melarang orang untuk memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil ya. Ya kita harus bisa cari alternatifnya, misalkan dengan kita kurangi emisi buangnya. Jadi misalkan kendaraan masih dalam tahap pembuangan emisinya sekian, masih layak berjalan. Tapi misalkan sudah berlebihan gitu, kita sudah tidak boleh dioperasikan lagi gitu. Atau bisa juga dengan mengganti materialnya. Misalkan dahulu itu plastik itu sulit ya, kalau misalkan plastik itu untuk degradasi di tanah gitu. Jadi kalian membuang plastik, lalu dia akan bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun di dalam tanah ya. Nantinya bisa menjadi polusi bagi tanah ataupun air gitu. Lalu misalkan termakan oleh makhluk hidup, nanti bisa menyebabkan penyakit. Tapi sekarang bisa diganti material plastik itu dengan yang lebih green. Kalau kita ke convenience store, kita dapat itu plastik-plastik yang gampang hancur ya. Jadi kita biarkan saja, kok lama-lama baru toel sedikit gampang rusak. Nah itu bioplastik seperti itu. Itu salah satu prinsip dalam pencegahan ya. Kita harus mengganti materialnya. Lalu kita juga bisa mengakali teknik produksinya ataupun teknologinya. Kita cari teknik ataupun teknologi yang bisa menjadi alternatif atau bisa lebih memproteksi lingkungan kita. Selain itu juga pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab ya, itu bisa melakukan sesuatu bentuk penyuluhan gitu ya, untuk mengedukasi masyarakat gitu kan. Lewat apa Pak? Misalkan lewat iklan layanan masyarakat, memproduksi media-media seperti buklet, buku-buku, poster gitu ya. Jadi masyarakat itu semakin sadar gitu, yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu gitu ya. Kalian juga bisa melakukan ini ya, lewat Instagram kalian ya, lewat YouTube, lewat Facebook kalian bisa menjadi agen perubahan. Lalu kita masuk ke prinsip dasar selanjutnya, yaitu precaution ya, atau peringatan. Jadi kalau peringatan ini adalah lebih menekankan sesuatu yang belum pernah terjadi ya, bahkan sampai saat ini kemungkinan belum pernah terjadi, tapi bisa diramalkan gitu oleh orang-orang yang punya ilmu. Bukan ilmu batinan ya atau ilmu gaib, tapi para ilmuwan ya. Misalkan kayak pemanasan global, misalkan 20 atau 30 tahun lagi kemungkinan permukaan bumi mungkin akan meningkat temperaturnya 2 atau 3 derajat Celcius, dan
Cuma peningkatan beberapa derajat Celcius itu bisa berdampak buruk terhadap keselamatan makhluk hidup di planet bumi gitu, seperti itu. Jadi kita tidak menunggu bencana itu terjadi gitu. Kita juga harus bisa memprediksi. Misalkan kita terus-terusan menggunakan teknologi ini, kira-kira apa sih yang bakal terjadi? Misalkan makanan atau kan produk-produk tertentu apakah bisa menyebabkan kanker gitu kan? Apabila misalkan menggunakan bahan bakar fosil, apa yang bakal terjadi? Ini lebih ke prediksi ya. Itu ilustrasinya ada seorang ilmuwan menjabarkan itu tahun berapa aja, 2000 sampai dengan 2110 gitu. Dia menjabarkan gitu. Ya walaupun nantinya ada pro kontra ya, ada orang yang setuju, ada yang tidak yakin gitu ya. Kalau teori-teori yang dikemukakan ilmuwan itu atau orang-orang yang punya kompeten di situ adalah bisa dipertanggungjawabkan. Terlepas dari itu, kita harus berpegang kepada prinsip-prinsip ini ya, prinsip-prinsip ke ilmu pengetahuan dalam mencegah potensi kerusakan. Scientific uncertainty ya, ketidakpastian saintifik ya. Ya. Jadi misalkan kalian melakukan penelitian saja gitu, bisa jadi bisa meleset gitu hasilnya ya. Menurut teori, menurut hipotesa kalian, kalau menggunakan pupuk ini bakal tumbuh tanaman kalian sekian-sekian, ternyata bisa saja hasilnya meleset gitu. Dan ilmu pengetahuan alam ya, itu hal yang biasa ya. Tapi ya sebagai masyarakat yang baik ya, kita harus percaya ya sama ilmuwan-ilmuwan ini, mau siapa lagi gitu. Contoh kasusnya itu di Amerika ya, itu dari dulu itu bergulir argumentasi kalau apakah benar sih climate change itu beneran ada gitu. Jangan-jangan itu adalah hoax atau kebohongan gitu. Ada yang pro, ada yang kontra mengenai hal itu. Ini ada ilustrasi juga ya, ketika ada seorang di situ dia menjelaskan adanya tentang sustainability ya, keberlanjutan, terus kita juga perlu menggunakan sesuatu yang renewables ya, sesuatu yang bisa diperbarui, air bersih segala macam. Terus audiennya malah bilang, itu what if it is a big hoax katanya. Gimana kalau ini ternyata kebohongan gitu kan. Jadi hal seperti ini nih lumrah gitu terjadi di masyarakat. Tapi ya kita berharap ya manusia masyarakat kita lebih peduli gitu kan. Ya tidak ada salahnya lah mencegah daripada itu terjadi ya. Kalau udah terjadi ya udah terlanjur, nasi udah menjadi bubur, yang rugi siapa ya? Kita ya sama anak cucu kita nanti. Lalu prinsip berikutnya adalah pencemar atau perusak lingkungan itu dia harus membayar, atau polluter pays. Polluter itu adalah orang yang secara langsung ataupun tidak langsung ya, merusak lingkungan atau menciptakan kondisi yang memicu kerusakan tersebut. Jadi misalkan kalian membeli suatu produk, katakanlah sampo sasetan gitu ya. Jangan itulah. Mungkin rokok. Ayo, siapa dari kalian yang merokok? Alhamdulillah saya tidak merokok. Jadi ketika kalian membeli rokok, kalian itu sudah diikut serta membayar yang namanya cukai ya. Cukai, itulah kenapa rokok harganya mahal ya. Walaupun mahal juga tetap saja laris ya. Oke. Jadi cukainya itu satu bentuk kalau kalian itu secara tidak langsung udah ikut mengganggu mencemari kesehatan orang lain gitu kan. Kalian juga mengeluarkan asap di situ ya. Jadi itulah kenapa kamu juga perusahaan yang memproduksi rokok itu dia harus membayar namanya cukai gitu kan. Kira-kira seperti itu. Orang yang secara langsung ataupun tidak langsung merusak lingkungan. Atau misalnya kamu ke Indomaret ya. Aduh, disebut merek, aduh di endorse, oke. Lalu kamu membeli produk ya banyak kebelanjaan, lalu kamu menggunakan kantong plastik ya. Ada kalanya kalian, bukan ada kalanya, sekarang harus bayar ya kantong plastiknya ya. Yaitu artinya kalian sudah memberi sumbangsih
memberi sampah plastik ke lingkungan. Jadi kalian harus membayar untuk itu. Nggak ada yang gratis. Udah gratis merusak lagi. Jadi ya kenapa nggak kalian harus mengeluarkan uang untuk itu, dan uangnya nanti mungkin bisa dipakai untuk digunakan untuk reboisasi atau untuk pencegahan atau menanggulangi dari kerusakan sampah plastik, kira-kira seperti itu. Badan atau organisasi yang melakukan pencemaran itu atau kerusakan lingkungan itu harus menanggung biaya dari dampak kerusakan yang mereka buat ya, seperti biaya pengendalian polusi, kerusakan sesuai hukum dan perundang-undangan seperti Bapak ceritakan tadi ya. Atau misalkan di Papua ya, tambang Freeport itu kan sudah merusak lingkungan ya, jadi dia juga harus membayar kompensasi di situ ya. Entah dia melalui penghijauan atau memberikan uang ke negara ya dalam bentuk pajak atau ke masyarakat setempat, membuat infrastruktur gitu ya. Ya bisa dibilang sebagai upeti lah ya, ganti rugi gitu, ganti untung mungkin lebih tepatnya. Masyarakat yang menjadi korban dari polusi atau tindakan-tindakan yang merusak lingkungan itu diharapkan nantinya bisa memperoleh manfaat dari denda tersebut. Ya bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung mungkin saya pernah punya pengalaman di kampung ya, kampung istri saya. Itu jadi ada perusahaan peternakan ayam ya. Dia memberi sumbangan ke masyarakat itu mungkin dengan membantu dalam perbaikan jalan atau membangun masjid ya. Mungkin secara hukum itu di luar kewenangan hukum ya. Artinya tidak diatur oleh hukum. Bisa saja dia tuh sebenarnya harusnya membayar katakan sekian ratus juta rupiah untuk usaha bisnisnya. Tapi dengan dia melakukan sesuatu ke masyarakat, walaupun itu tidak diketahui oleh pemerintah ya bisa dibilang itu termasuk polluter pays, tapi tidak secara terikut secara legal dalam pemerintahan ya lebih mirip kayak dia memberi kompensasi kepada masyarakat ya, biar masyarakat tidak ngerasa dirugikan atau tidak menuntut yang nantinya mengakibatkan kerugian ke perusahaannya gitu. Bisa jadi di luar itu dia harus membayar sesuatu yang legal, si perusahaan ayam tadi, peternakan ayam itu ya, melalui pajak dan lain sebagainya. Metodenya disebut internalizing externalities, artinya yaitu perusahaan harus bertanggung jawab dan melakukan segala konsekuensi yang sudah dilakukannya karena dia sudah merusak atau memberikan polusi kepada lingkungan dan merugikan masyarakat. Umumnya poluter juga dituntut untuk membangun atau mengoperasikan instalasi pencegahan ya. Jadi misalkan dia ingin membuat suatu pabrik di suatu tempat gitu ya. Dalam perizinannya, misalkan diketahui perusahaan tersebut akan berpotensi merusak sumber-sumber air di wilayah pabrik tersebut, maka dalam peraturannya itu bisa jadi diatur nanti yang namanya si perusahaan tersebut harus membangun suatu infrastruktur, misalkan sarana pengolahan limbah gitu ya, atau dia harus membuat saluran pembuangannya secara tertentu gitu sehingga nanti tidak mencampuri sumber air warga. Jadi ada prinsip dalam polluter pays ini, kalau orang yang bertanggung jawab itu akan dituntut untuk membangun atau mengoperasikan suatu struktur atau instalasi tertentu ya, yang gunanya untuk mencegah atau mengendalikan polusi yang terkait gitu. Selain itu juga ini sudah Bapak mention sebelumnya ya. Jadi ya dia selain disuruh membuat sesuatu untuk mencegah ya seperti instalasi pembuangan limbah dan lain sebagainya atau tempat bangunan pengolahan sampah gitu ya seperti itu, dia juga bisa dikenai pajak ya dan denda. Kalau pajak tuh misalkan pajak kendaraan bermotor gitu ya, atau pajak kresek convenience store, kresek
plastik itu loh. Oke. Atau biaya cukai ya, cukai itulah salah satunya bentuk dari polluter pays itu ya. Jadi kita harus membayar ya. Kalau kita sudah melakukan tindakan perusakan lingkungan, kita harus bertanggung jawab, bisa melalui pembayaran atau membangun sesuatu. Ini ada beberapa ilustrasi seperti kita ketahui tadi, rokok ya. Oke, rokok pernah ada kabar itu kalau nggak salah beberapa tahun lalu itu cukai rokok digunakan untuk membantu BPJS ya. Ya, jadi ya tertolong ya negara kita ya, bukan tertolong ya, mereka harus bertanggung jawab juga karena sudah merusak kesehatan masyarakat Indonesia. Lalu di sebelah kirinya itu ada lumpur lapindo tuh ya. Welcome lumpur panas Sidoarjo. Ini sebenarnya pro kontra, dia juga diskusi yang lebar. Pada awalnya lumpur lapindo ini dianggapnya suatu kelalaian dari perusahaan penambangan di Sidoarjo tersebut ya. Walaupun di kemudian hari dia berubah statusnya menjadi bencana nasional gitu. Bagaimana menurut kalian? Ya, namanya juga politik ya. Di sebelah kanan tuh penggundulan hutan ya. Oke. Kalau mungkin kayak perusahaan kertas gitu, dia wajib melakukan reboisasi ya. Ini kalau nggak salah beberapa minggu lalu Niko ya mempertanyakan seperti ini ya. Tentang apakah misalkan sebuah perusahaan yang harus membuka lahan di hutan gitu ya, kemudian dia melakukan reboisasi, apakah itu suatu bentuk pelanggaran atau bagaimana? Ya misalkan sebuah reboisasi itu merupakan suatu keharusan ketika kita mendirikan perusahaan yang harus menggunakan lahan-lahan, membuka lahan itu, ya berarti itu kalau kita tidak melakukan itu ya bisa jadi itu melanggar hukum ya. Jadi ya sebagai pengusaha kita harus melakukan itu. Gitu. Lalu Freeport ya. Tuh lihat Freeport dari Detik Finance itu dia harus membayar pajak ya. Salah satu polluter pays ya, prinsip polluter pays ya itu adalah pajak ya. Begitu juga Freeport, dia membayar pajak ya. Oke. Ini mengenai bakar sampah. Kalau tadi levelnya perusahaan, ini levelnya perorangan gitu. Ayo dari kalian siapa yang masih membakar sampah sore-sore? Atau jangan-jangan tetangga kita kalau kita kasih tahu dia malah ngomel. Pada dasarnya membakar sampah itu pun salah satu bentuk ya kita mencemari lingkungan ya. Tidak hanya lingkungan, termasuk di situ adalah manusia atau tetangga kita yang pernapasannya bisa terganggu ya. Ada banyak kasus bayi-bayi yang terkena pneumonia ya. Jadi dia kesulitan untuk mendapatkan suplai oksigen gara-gara dia udaranya kotor, bisa dari pembakaran sampah ini ya. Tapi ada juga dia bayi tersebut kena penyakit tersebut gara-gara bapaknya ternyata atau anggota keluarganya sering sekali merokok gitu. Jadi si bayi kekurangan suplai oksigen gitu ya. Jadi ya seperti ini, contohnya itu di Bali ya, ada kasus membakar sampah ternyata berdasarkan peraturan daerah setempat itu didenda sampai dengan 50 juta rupiah. Gitu. Lalu ada juga di Surabaya itu dia 50 juta rupiah. Bagaimana dengan Jember? Berapa ya? Ini hukumonline.com ini bagus referensi kalau kalian ingin tahu, misalkan kalau saya melakukan ini, apa kira-kira yang bisa saya harus lakukan kompensasinya atau hukuman yang bisa saya dapatkan gitu. Saya sering merujuk ke sini ya, kalian bisa akses itu hukumonline.com ya. Banyak sekali kasusnya. Lalu yang di tengah itu ada peraturan pemerintah mengenai lingkungan, banyak sekali sebenarnya. Wah, kalau mau dihafalkan itu kayak nggak mungkin ya. Apalagi cuma di mata kuliah etika lingkungan. Wah, sangat banyak. Tapi kalau kalian mau baca lebih lanjut, kalian bisa searching sendiri ya misalkan di websitenya Dinas Lingkungan Hidup gitu. Banyak sekali linknya. Nanti kalian bisa download, kalian baca sendiri lah. Misalkan tentang reboisasi seperti apa, tentang
pembuangan limbah seperti apa. Misalkan kalian membuat pabrik rokok, lalu seperti apa perhitungan cukainya ada di situ ya. Lalu prinsip dasar pelindungan lingkungan berikutnya adalah keadilan dan kesetaraan lingkungan ya, atau environmental justice and equity ya. Jadi konsepnya itu ada yang namanya public trust atau kepercayaan publik. Ini satu paket dengan yang namanya environmental justice and equity ya. Jadi ada yang namanya public trust. Public trust itu artinya apa sih? Generasi saat ini itu dia bertanggung jawab terhadap generasi berikutnya gitu dalam hal lingkungan gitu kan. Artinya apa? Kita bisa jadi sekarang banyak ya sumber daya alamnya masih melimpah, hutan masih banyak, emas masih banyak, air masih banyak. Tapi kalau kita tidak menggunakan sumber daya alam itu dalam bentuk suatu amanah ya, atau di sini sebutnya trust ya, kepercayaan, amanah yang diberikan oleh Tuhan, tidak hanya untuk kita tapi juga harus dilanjutkan ke generasi kita berikutnya, anak-anak cucu kita nanti. Misalkan kita tidak menggunakannya secara bijak, maka mereka akan dirugikan gitu. Jadi kita secara tidak langsung kita sudah menyalahgunakan amanat atau trust dari public trust ini gitu, atau generasi kita yang berikutnya gitu. Jadi apapun itu, misalkan kalian nanti jadi anggota DPR ya, pemerintah, pejabat, gubernur, kalian pastikan hukum yang kalian buat itu ada prinsip public trust di situ. Artinya tidak hanya untuk digunakan saat ini, tapi juga untuk generasi berikutnya gitu. Jangan sampai kalian sudah merusak alam dan kalian tidak memberikan manfaat, bahkan merugikan anak cucu kita kalian nanti ya. Kira-kira seperti itu. Pemerintah wajib melaksanakannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kita ada nggak di undang-undang kita? Setahu saya ada. Itu tertera di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Bayangkan kalau ini semua tidak dilakukan, apa yang terjadi? Dikuasai oleh satu dua pihak ya, dan dia saja gitu yang mendapatkan keuntungan, udah masyarakat saat ini tidak mendapatkan gitu. Nanti ya boro-boro anak cucu generasi berikutnya juga bisa merasakan hutannya dibabat habis, nggak ada sisa gitu ya. Cucu kamu dapat apa? Dapat rantingnya aja, dapat semak ilalang. Jadi keadilan dan kesetaraan dalam lingkungan ini ya, ini kita ingin memastikan kalau pemegang kekuasaan atau para otoritas itu dia mengalokasikan ya, lalu membuat undang-undang beregulasi itu mengenai sumber daya alam ya, pengelolaannya segala macam itu bisa bermanfaat tidak hanya saat ini tapi juga terus menerus ya, atau berkesinambungan ya. Itu prinsipnya. Jadi misalkan ada peraturan yang dirasa tidak cocok gitu, apa yang kalian lakukan? Misalkan kalian seorang ahli suatu saat di masa depan, kalian harus menyuarakan suara kalian gitu ya, jangan hanya diam ya, karena ini menyangkut kemaslahatan bersama, tidak hanya generasi kalian tapi juga generasi berikutnya gitu. Kalian salurkan kemana ide-ide kalian, suara-suara kalian? Kalian bisa berikan ke anggota DPR kalian gitu ya, bisa juga ke partai politik ya, kalian suarakan ke mereka-mereka itu. Seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab dan memperoleh dampak dalam mengusahakan usaha-usaha di atas. Artinya apa? Manfaat dirasakan bersama, semua ikut merasakan, tetapi misalkan kita melakukan kerusakan, semua masyarakat itu juga harus ikut bertanggung jawab gitu kan. Jangan mau enaknya aja, tapi kita juga harus merasakan kita harus melaksanakan konsekuensinya, kira-kira seperti itu.
Jadi adil ya, justice, adil dan setara dalam lingkungan seperti itu. Ya, ada kasusnya itu environmental justice goes beyond traditional environmental bla 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 bla. Misalkan seperti ini, ada di situ kalimatnya born by the poor. Saya menyinggung tentang the poor. The poor itu artinya orang-orang yang lemah atau orang-orang miskin ya. Jadi jangan sampai misalkan ada hukum mengenai lingkungan itu hanya menguntungkan segelintir orang saja, misalnya hanya orang-orang kaya atau orang-orang berduit saja. Misalnya gini, di suatu kota besar katakanlah ada daerah pemukiman masyarakat kecil ya. Masyarakat itu ternyata di situ perkampungannya kumuh gitu. Sedangkan untuk orang-orang yang tinggal di daerah orang-orang kaya gitu ya, itu alamnya terawat gitu ya. Airnya bersih, ada saluran air bersih di situ. Lalu fasilitas pembuangan sampahnya layak. Sedangkan yang di daerah orang-orang miskin itu dibiarkan seperti ya biarin aja gitu. Jadi hancur gitu, kotor, kumuh. Itu tidak sesuai dengan prinsip ini ya, environmental justice dan equity. Jadi baik orang kaya, orang miskin, atau apapun status sosialnya, semua berhak mendapatkan kondisi alam yang layak gitu, kondisi lingkungan yang layak gitu ya. Jangan sampai ada ketidakadilan di situ, mentang-mentang perumahan elit, lalu pemerintah perhatikan di situ gitu. Sedangkan yang daerah orang-orang miskin, yang mereka mungkin kurang terpelajar ya, atau kurang akses gitu, jadi dibiarkan begitu saja. Kira-kira seperti itu, paham ya? Nanti kalau jadi pejabat jangan kayak gitu ya, jangan jahat ya. Oke. Itu dia. Sebenarnya ada lanjutannya ini ke mekanisme, tapi karena pertemuan yang terbatas, saya rasa ya mungkin kalian bisa tanya di misalkan secara personal saja ya. Untuk pertemuan minggu-minggu berikutnya, mungkin ada 1 atau 2 kali lagi ya. Itu kira-kira tinggal 2 minggu lagi ya. Itu kita akan gunakan membahas tentang environmental impact assessment ya. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian karena COVID belum reda juga ya. Semoga tahun depan kita bisa bertemu secara offline. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan. Bye-bye.